Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Uminda pimpinan Ponpes Tahfizul Quran Rahmatan lil Alamin. Begitu juga para dewan pembina, dewan asatiz wal ustazat, para musyrif musyrifah, naqib wa naqibah, teristimewa kepada bapak ibu, orang tua kami, wali santri, begitu juga kepada semua anak-anak kami, para tullab wa talibat, singkatnya hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah sepantasnya bagi kita semua untuk selalu ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Sampai kemudian dengan detik ini, berkah nikmat-nikmat Allah itu kita dapat hadir, dapat bermuajahah, dapat bermusafahah untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, sekaligus kita melaksanakan kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap bulan. Selain dari silaturahmi, kita juga bermuzakarah, bertukar fikir tentang ilmu, yang tentunya ini Bapak Ibu sekalian perkara yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan jasmaniah kita, yang dimana Bapak Ibu sekalian, ketika tubuh jasmani kita ini sakit, maka tentu kita akan berupaya untuk mencari obat demi kesembuhannya. Ketika tubuh jasmani kita ini merasakan haus dan lapar, maka tentu kita akan berupaya untuk mencari makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa haus dan lapar itu. Maka begitu juga dengan tubuh rohani kita, bisa mengalami yang namanya sakit, bisa mengalami yang namanya haus ataupun lapar. Maka kata para alim ulama, salah satu di antara sekian makanan ataupun minuman bagi tubuh rohani kita adalah muzakarah ilmu, hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian,
kita masih diperkenankan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita terus menerus dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat kita menjumpai dan melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang akan datang yang tinggal menghitung hari lagi. Kemudian selanjutnya mari kita juga menghaturkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita menghaturkan salawat pada junjungan kita dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa syahrul Rajabin syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummah. Bulan Rajab, yaitu bulan yang telah kita lalui bersama, itu adalah merupakan bulannya Allah. Bulan Sya'ban yang merupakan bulan di mana saat ini kita berada itu disebut dengan bulannya Rasulullah. Dan bulan Ramadan yang tinggal kurang dari 1 minggu lagi itu adalah bulannya bagi seluruh umat. Apa yang menjadi alasan kenapa bulan Rajab itu dikatakan bulan Allah, bulan Sya'ban dikatakan bulannya Rasul, dan bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulannya umat? Kata ulama, bulan Rajab dikatakan bulannya Allah karena pada bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat yang menjadi kewajiban bagi kita, bahkan menjadi salah satu rukun Islam di dalam agama kita. Begitu juga dengan bulan Sya'ban, karena di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Apa firman Allah, ayat yang diturunkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi. Dan ayat itulah yang diturunkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban dikatakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bulan Ramadan dikatakan sebagai bulannya umat. Sekurang-kurangnya ada 2 alasan kata ulama yang mendasar di situ. Kenapa kemudian bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan ummah? Yang pertama, di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi pedoman pegangan bagi umat manusia, khususnya yang beragama Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di dalam bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yang dimana di dalam bulan Ramadan ataupun bulan puasa itu adalah sebanyak-banyak kebaikan dan keberkahan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama alasan kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulannya ummah. Bapak Ibu sekalian, bahkan sebagai bentuk gambaran betapa besarnya kebaikan di dalam bulan Ramadan bagi umat Muhammad ini,
Kalau sekiranya di dalam bulan Ramadan kita mengamalkan, melaksanakan ibadah sunnah 2 rakaat saja contohnya, itu pahalanya bisa sebanding atau bahkan lebih besar dari ganjaran pahala ibadah wajib di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita sangat diperhatikan oleh Rasulullah, dianjurkan, diinstruksikan oleh Rasulullah untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah, tidak hanya amalan wajib, bahkan amalan sunnah, mengingat keberkahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat di dalam bulan Ramadan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, "Man faraha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa-siapa yang merasa senang, siapa-siapa yang merasa bahagia dalam hal menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka nanti pada yaumil kiamah haram jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Haram, kata baginda Nabi. Orang yang senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan disentuh oleh api neraka. Apalagi kalau kemudian kita menghidupkan hari dan malamnya bulan Ramadan itu, ada rasa senang saja, itu sungguh-sungguh luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu orang tua saya, begitu juga dengan anak-anak saya, senang apa tidak dengan datangnya bulan Ramadan ini? Betul senang? Alhamdulillah wa syukurillah ya. Karena siapa tahu ada di antara kita yang seliweran seperti kabar burung, kabar berita di masyarakat kita yang sering nyeletuk mengungkapkan ungkapan yang sepantasnya tidak diungkapkan, yang dimana ungkapan itu dia tidak sadar bisa menjatuhkannya ke dalam kekafiran. Apa itu? Kalau akan datang bulan puasa seperti ini, Aidah kamu datang bulan neraka taling, bulan Ramadan dianggap bulan neraka, kamu datang bulan penyiksaan taling, bulan Ramadan dianggap bulan ya. Bahkan ada juga yang mengatakan, oh bulan Ramadan itu yang puasanya adalah bulannya, bukan kita. Bahkan Nabi Muhammad itu salah terima wahyu, meleset, salah dengar wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang sebenarnya katanya, ya Muhammad berpuasalah engkau dengan umatnya, bukan itu kata malaikat Jibril. Sebenarnya yang dikatakan malaikat Jibril itu, Muhammad berpuas-puaslah engkau dengan umatmu, itu kenoh katanya wahyu itu sebenarnya cuma Rasulullah salah dengar katanya. Nah, kalimah-kalimah ini, ungkapan-ungkapan ini sering dianggap sebagai lelucon, sering dianggap sebagai bahan canda-candaan, tetapi tidak disadari bahwa bisa membuat orang itu terpeleset kepada kekafiran. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bulan Ramadan dikatakan bulan penyiksaan? Bagaimana mungkin bulan Ramadan dikatakan dengan apa? Bulan yang mendurhakailah kita sebagai umat. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain. Sedangkan dalam hal menyambutnya saja Allah menjanjikan haram jasad seseorang itu disentuh dengan api neraka. Apalagi kalau sekiranya
kita menghidupkan hari malam bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Banyak sekali di dalam riwayat, termasuk salah satu Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa itu digelari oleh Allah sebagai kalamullah. Beliau mempunyai mukjizat, dapat berdialog, berbicara dengan Allah. Itu keistimewaan beliau. Nah, Nabi dan Rasul yang dijuluki oleh Allah dengan kalamullah, yang diberikan mukjizat dapat berbicara dengan Allah, pun meminta kepada Allah agar dimasukkan, dijadikan sebagai golongan umat Muhammad, karena alasan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dengan umat-umatnya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad, kata Nabi Musa. Apa alasannya? Karena beliau mengetahui dengan sangat paham bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia ya. Insya Allah tinggal menghitung hari lagi, kalau tidak salah di hari Sabtu yang akan datang kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah tentu dalam rangka kita akan memasuki bulan Ramadan, ada perkara yang penting, tidak hanya terkait dengan masalah rasa kita senang, bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, ada lagi yang tidak kalah penting dari itu yang perlu untuk kita persiapkan agar betul-betul ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan yang akan datang ini betul-betul kita mendapatkan hasil. Persiapan apa itu? Mempersiapkan ilmu ya, mempersiapkan ilmu yang terkait dengan amalan puasa dan ibadah-ibadah yang di dalamnya. Karena seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang kita amalkan namun tidak kita dasari dengan ilmu dalam pengamalannya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mau kita amalan yang kita amalkan tidak diterima oleh Allah? Mau tidak? Jelas kita tidak mau. Yang kita inginkan itu adalah amalan kita diterima oleh Allah. Maka kata ulama, syaratnya agar amalan kita diterima oleh Allah, maka persiapkanlah ilmu dalam hal pengamalannya. Nah, inilah tujuan maksud dari pertemuan kali ini, Tarhib Ramadan, supaya kita memiliki bekal, memiliki persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau puasa sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama, khususnya ulama fikih, dan ini anak-anakku semua sudah tahu, al-imsaku anil muftir min tulu'i syamsi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu di mana kita menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan pasangan pada siang hari di dalam bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tidak hanya setakat itu pemahaman kita yang harus kita pahami. Memang benar
bahwa ketika kita berpuasa itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan dengan pasangan kita, dan itu terhitung mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Memang betul, tetapi ada yang tidak kalah penting dari itu, ada yang lebih lagi yang harus kita lakukan. Karena mengingat sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atos. Ya loe lalu tadah dengan sak berpuasa, dia berusaha berjuang tertatih-tatih berpuasa, namun kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya. Lapar doang mau, haus doang mau, pahala puasa tidak mereka dapat. Jadi yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa berpuasa tidak hanya sebatas menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan. Tidak hanya sebatas itu. Karena Nabi sudah mengingatkan, ya luwe tadah endah dengan saya berpuasa, cuma lapar doang mau, haus doang mau, dek nara apa-apa mau. Nah inilah pentingnya yang bersyukur Bapak Ibu, arun datang marak tadah niku bau temau ilmu, bau temau ilmu sebagai bekal persiapan. Karena memang di tengah masyarakat kita banyak yang memahami hanya puasa itu setakat itu. Lamun dek kuah mangan, dek kuah ngenem, dek kuah berhubungan badan, apalagi terombok si betisu betepeh sampai basak leah bali tetangga, deparan wah nyiram kelemak, sekedi-kedi sekedi-kedi para nek kuasin sebatas itu. Ada yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Apa yang lebih penting yang harus kita lakukan untuk menjaga nilai ibadah puasa kita, selain makan, selain tidak minum, selain tidak makan, selain tidak minum dan tidak berhubungan badan itu? Yang pertama nih puasa dengan sak lebihan malik nih. Puasa orang-orang khas dengan sak istimewa. Yang pertama adalah ghaddul bashar angkul yudhammu syar'an. Dia memelihara pandangannya, penglihatannya dari perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Jaga penyeriuk, jaga penenteng, ndak boye sak ende-ende. Apalagi sudah lumrah bukber, apa istilah namun jalan-jalan sore no? Ya JJS arak ngabuburit. Maklum itu dia tuh ngabuburit jadi dia tahu kena. Sekarang kan sudah lumrah itu. Bedlai meton ngabuburit. JJS sambil menunggu waktu untuk berbuka. Ini bagus, tidak jadi masalah. Al aslu fil asya al ibahah. Asal segala sesuatu boleh-boleh saja, termasuk ngabuburit boleh. Lagu ingat rentan dosa penglihatan telit itu. Ndak ngabuburit mau lagu ngabuburit. Rentan. Tahu ngabuburit? Odah, tahu ngabuburit? Burit no bahasa Arab na buito. Maka perlu dalam hal kalau kita sekiranya ngabuburit silakan, tidak jadi masalah. Menunggu waktu sembari menunggu waktu untuk berbuka tidak jadi masalah. Silakan. Tetapi ghaddul bashar angkul yudhammu syar'an. Kita berupaya menjaga pandangan, menjaga penglihatan. Jangan sampai mata ini dipergunakan untuk memandang dan melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Jaga penyeriuk. Yang kedua, hifzul udhunain an shima'ihima. Menjaga dua telinga dari pendengarannya.
Ndak salah kadu kentok berdengar ongkat-ongkat ungkapan-ungkapan perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena salah mendengar ucapan, perkataan, berita dan lain sebagainya itu dapat menghilangkan pahala puasa. Jaga telinga. Begitu juga yang ketiga, kita jaga hidung. Jangan salah cium, jangan salah mencium. Mulut juga jangan sampai salah berucap, jangan sampai salah berkata-kata, jangan sampai salah berbicara. Tangan juga jangan sampai salah mengambil, dan kaki jangan sampai salah melangkah. Mata salah memandang, telinga salah mendengar, hidung salah mencium, mulut salah berkata, tangan salah mengambil, dan kaki salah melangkah, dan perut salah isinya, maka itu perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Makanya dalam penjelasan ulama itu, ini sudah yang jelaskan juga sama anak-anak Bapak Ibu di sini. Perkara yang membatalkan puasa itu dua macam. Ada perkara yang membatalkan puasa dari sisi hukumnya, ada perkara yang membatalkan puasa dari sisi nilainya. Nah, kalau yang membatalkan puasa dari sisi hukum pelaksanaannya, yaitu tadi makan, minum, berhubungan badan di siang hari. Nah, tetapi yang membatalkan pahala tidak pada hukumnya tetapi pada nilainya, itulah tadi batal karena salah lihat, salah dengar, salah cium, salah ucap, salah ambil, salah melangkah, perutnya salah isi. Nah, ini ibu-ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, dan harus kita jaga supaya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kebanyakan dari umatnya itu sia-sia puasanya, tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar saja yang ia dapatkan. Maka jaga mata, jaga telinga, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya, terutama mulut. Ayolah, nah ini maklum, banyak makhluk-makhluk yang bertulang lunak dan bermulut lancip dan runcing. Bukan bambu saja yang lancip dan runcing, nah ini mulut tenda ibu-ibu. Bapak-bapak no endah, ndek sono ibu-ibu doang ya. Apalagi mulut. Mulut ini termasuk organ yang sangat-sangat banyak kita fungsikan. Maka tidak heran anggota badan yang banyak melakukan dosa itu adalah mulut. Yang pun tak ibaratan isi ulama. Ibu, oh ibu, oh ibu, tendok, ngantok. Ah, para nita jual lowat wah nih. Ah, ibu, kira-kira lamun dekaduk lambi, bapak-bapak endah, kalau pakai baju, le antara bagian embe sa paling luwih dakin, sampai tewuk netengkung, banyak jamurnya. Bagian mana kelambi ini yang banyak dakinya? Bagian leher. Lamun bagian pergelangan tangan ada tapi kurang. Yang paling banyak itu leher. Kenapa paling banyak daki yang ditimbulkan oleh kerak leher ini, kerak baju yang di leher ini? Karena memang secara anatomi yang paling banyak bergerak di tubuh manusia ini adalah belum. Apalagi lamun parak lebaran. Kita kelambi lebaran sa begantung ini.
muter julu, muter muri, muter kanan, muter kiri, leher paling banyak difungsikan. Air karena paling banyak berfungsi, dia paling luwek daki. Maka begitu jugalah hikmahnya. Anggota tubuh yang paling banyak menimbulkan dosa, noda dan dosa itu adalah ini, mulut. Sehingga apa? Sehingga mulut ini yang paling banyak dipergunakan oleh manusia laki-laki ataupun perempuan. Makanya Nabi mengingatkan, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu wa man katsura khata'uhu kasura dzunubuhu wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bih. Siapa-siapa yang banyak ucap, banyak berkata, banyak berbicara, luwih wasalah nanu. Kalau siapa-siapa yang sudah banyak salah, luwih wa dosa seneng. Siapa-siapa yang banyak dosanya, neraka wa tok balin seneng. Nah, yang pun dendek luwih lalu entah berucap apalagi le dalam bulan puasa. Maklum ini Bapak Ibu sekalian memang organ yang paling ringan. Apalagi kita sering saling kunjung mengunjungi, bersilaturahmi, terlalu berkedek jok tetangga jok balai batur. Awalnya kita berbicara hal-hal yang penting-penting, si terawih dulu. Mu ngonek babit nih aran batur. Saanu nih, saandi nih. Gibah lain. Fitnah larinya, namimah larinya, ujub larinya, bermacam-macam. Dia tidak menyangka ucapannya itu dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Makanya ibu-ibu jaga nih, bapak-bapak jaga lidah. Silakan berkata, tapi katakan perkataan yang baik. Silakan berbicara, tapi berbicara dengan pembicaraan yang baik. Jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak baik, karena itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Makanya dalam struktur penciptaan tubuh manusia, nina ataupun mama, bapak ibu para jamaah, coba delikat, perhatikan bagus-bagus. Lihat dalam penciptaan, peragaian badan tubuh bapak ibu para jamaah sekalian. Yang lain-lain ini Allah ciptakan di luar semua. Tangan, lek samping awak, tahu, molah temen nika. Penenteng, lek julu. Hidung, pokoknya dua doang tak senapu. Tidak ada penjagaannya. Tetapi anggota tubuh yang Allah ciptakan diletakkan di tempat yang paling dalam, dan tidak cukup dengan diletakkan di paling dalam, ada lagi penghalang, pelindung, penjagaannya. Elak nih, di balik lidah ada gigi, itu penjaganya. Di balik gigi ada apa lagi? Bibir, itu juga penjaganya. Artinya apa? Organ yang paling perlu untuk dijaga dan pelihara itu adalah mulut. Ya ampun, tepinaan luwih lalu penjaga cara beweh. Tidak pernah kita melihat manusia elak nano le dua gigi tahu nyampe. Ada ibu-ibu boya manusia buduen elak le dua gigi. Menen-menen tanah kena le dua elak anu le gigi. Ada? Enggak ada. Atau nyontok di bibirnya, lidahnya, enggak ada. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti, mulutnya itu, lidahnya itu diletakkan di balik gigi, dan gigi di balik bibir. Artinya apa? Ya loyan harus terjaga nih ke bapak ibu. Sehingga era le jelo kiamat, ketika manusia seni tebangkitan, ndek ada ukuran marak beli nih ke bapak ibu para jamaah, tidak seperti besarnya ini kita. Walaupun sekarang kalau kita meninggal kita akan dikuburkan dengan besarnya kita seperti ini, tapi bangkitnya nanti tidak seperti ini. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh kita itu besar sebagaimana sedia kala mara awak peragaian Nabi Adam alaihissalam 140 meter. Ibu-ibu walaupun centil-centil imut-imut marak tadah mangkin sekarang, lemak marak beli Siti Hawa beli. Walaupun marak sai pitria umpama, kode centil imuet lagu nanti
dibangkitkan dalam kondisi badannya sebesar Siti Hawa. Begitu juga bapak-bapak, bangkit besarnya nanti sebesar Nabi Adam itu. Dan dengan kondisi badan yang besar seperti itu, organ yang paling keras dan yang merasakan sakit adalah lidah, mulut. Ya, paling ngeri terima siksaan era mulut ini. Ya, bukan kata saya, ini kata Nabi ini. Jadi dari semua anggota tubuh yang ketika akan dibakar oleh api neraka, yang paling merasakan sakit, dilipat gandakan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirasakan oleh mereka yang disiksa itu adalah mulut. Ya, nepeng aja, nyepeng gatin dan tersiksa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ya, mari kita bersama-sama kita pelihara, kita jaga mulut kita ini, jangan sampai berkata dengan perkataan yang tidak. Paham ini Bapak Ibu? Ya, ini bekal ya persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan nanti, supaya tidak hanya ilmu kita sebatas tadi, hanya dek temangan, dek tengenem, dek berhubungan doang, sebakat itu ilmu kita. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, kita harus jadikan ilmu, jaga mata, jaga pendengaran, jaga hidung, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, dan jaga perut. Tangan jangan sampai ada yang salah mengambil, walaupun ya ada coneng kepeng semama di bu parah ada berdosa ya, atau bapak-bapak coneng kepeng ibu-ibu berdosa nenda. Berembe mau Ustad, ayolah pelit lalu semama itu. Ya, siaran kikit, pelit, demit, kokot macem mana. Kira-kira kanggo ndek terbaik ndek ngurangin pahala. Ndek lah musak menolalu tada lagu baik sekedar. Baik sekedar. Ndak kan selapu sedek kokot sampai an-nazafatu minal iman. Ya. Sehingga apa? Dulu pernah terjadi pada zaman Nabi. Istri Abu Sofyan pernah mengadu kepada Nabi, sehingga kebetulan tada Abu Sofyan ini rada pelit. Ya Rasul, haramkah bagiku kalau sekiranya aku mengambil diam-diam uang suamiku Abu Sofyan, karena dia pelit, kikit, demit? Kira-kira boleh tidak? Apa kata Nabi? Boleh, ambil seperlunya. Sebatas berapa nafkah yang engkau terima yang merupakan hak kewajiban suami untuk diberikan kepadamu. Nano bahasa Nabi. Jadi tangan ini harus kita jaga juga ibu-ibu. Hatta uang suami atau uang istri. Apalagi entah dah barang dengan. Maklum luik lalu tak ada macam ilmu sekarang. Luik lalu ilmu. Mbe ampun tebani kena menuk sangat ngalamin jamak Bapak Ibu. Bareh lalu njok kebon bangket dengan unde eneng nyerudak siae padahal dia mah tertontok siepin au bau mo karena huni nia nonto nia sa bekowe nia sa muni au bau mo arah menu ibu bapak-bapak sulas. Ya ampun beli lalu sangkep kamu sulas. Ada ilmu ya, bukan kita anunya istilahnya orang Sumbawa, ndak ada yang begitu. Wunde tak saya eneng lanang siae bau mo kena huni nia sak muni bau mo sak ngendeng dek narak bae epin kebon epin bangket Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Apalagi nanti bulan puasa, jangan sampai tangan ini salah mengambil, kita ambil joat barang dengan itu yang kita pakai berbuka puasa. Na'udzubillahi min. Kenapa saya mengatakan itu? Pelaku nendah layak nih bu, pelaku tiang. Kalau bulan puasa watot ngante bian-bian le bawa lu lempau hamid. Maklum Arab pau kecerot le tuh.
Dek bau baik kena ampe sisi angin ngerupuk rebah anu terik buat. Mu iya kena selalu perjuangkan melihat kadu bebuka no. Sijar dengan buta belata dan tahu apa-apa. Tidak apa-apa dirau. Nah, lagu itu cerita lama. Jadi jangan sampai kemudian sekarang dan untuk yang akan datang Bapak Ibu, tangan jangan salah mengambil, lebih-lebih apalagi sesuatu hal yang apa? Yang hal itu dipergunakan untuk menjadi makanan minum kita. Nauzubillahi min zalik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, karena ada sudah informasi 5 menit lagi jarin dek tebelo-belo tapi nak kesimpulan. Jadi kesimpulan yang tiang sampaikan ini adalah puasa yang pertama ya. Puasa yang pertama, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan badan di siang hari dengan pasangan kita. Itu dapat membatalkan puasa kita dari sisi hukumnya. Dan yang kedua, jaga anggota tubuh, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki dan perut ini, karena ini dapat menghilangkan nilai pahala ibadah puasa, supaya tidak sia-sia ibadah puasa kita. Sepakat? Sepakat? Ibu-ibu sepakat? Darah ongkat ibu. Sepakat? Bentan de besurak le balen bu sepakat? Bapak-bapak sepakat ya. Kita nunas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya kita diberikan kesabaran, keikhlasan dan kekuatan ya, umur yang panjang juga sehingga dapat menjumpai bulan Ramadan dan melaksanakan bulan Ramadan serta menghidupkan siang malamnya dengan rangkaian amal ibadah. Nah, itulah Bapak Ibu hal yang dapat yang sampaikan pada momen kali ini, pada tarikh Ramadan ini. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya, terutama bagi tiang pribadi, dan begitu juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.